Pepatah bahasa Arab disampaikan kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar, yang jujur walaupun itu pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Mas Ustadz semuanya, bolo konco, kita kembali berjumpa di segmen Filosofi Jawa. Segmen ini kita adakan karena saya orang Timur Tengah ya. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah gitu. Jadi harus ada Jawa-Jawanya. Dan yang terpenting memang yang menjadi inspirasi buat kami untuk mengangkat tema ini adalah banyaknya keserasian antara ajaran-ajaran pitutur luhur atau ucapan-ucapan luhur Jawa dengan nilai-nilai Islam. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah tidak asing lagi dengan istilah orang curang misalkan. Orang curang ini kan identik dengan ketidakjujuran, ya, ketidaklurusan hati, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, bahkan sampai tahap kriminal, atau bahkan sampai menyebabkan kehidupan orang lain terancam. Nah, pitutur Jawa memberikan satu nasihat, ojo cidro mundak ciloko. Jangan curang, atau kamu akan celaka. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat segaris lurus dengan Islam, di mana kita harus berbuat baik, di mana kita harus berbuat jujur. Bahkan dalam pepatah bahasa Arab disampaikan kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar, yang jujur walaupun itu pahit. Atau kalau dalam peribahasa Indonesia, yang jujur hidupnya mujur gitu. Banyak sekali kata-kata motivasi kita yang memberikan kita bahan bakar untuk bersifat jujur. Kenapa demikian? Sahabat bolo konco semuanya, kecurangan memang menghasilkan untung sesaat, tetapi ini akan menjadikan investasi yang buruk dalam jangka panjang. Kenapa? Karena dengan bertindak curang, kita akan membuat kepercayaan orang-orang ini hilang kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah khusus yang menceritakan tentang orang-orang curang, Al-Mutaffifin. Memang konteksnya pada surah ini memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang yang curang dalam berdagang. Timbangannya ketika dia beli nih, maunya dilebihin. Tapi kalau pas dagang, haknya orang dikurangin. Nah, ini makanya ada kata wail. Wail itu adalah ucapan semoga, ucapan doa. Bagi orang Arab, wail itu adalah ucapan doa yang menjerumuskan orang yang didoakan pada kecelakaan. Profesor Muhammad Quresyab menjelaskan juga, setidaknya kalaupun dia tidak takut pada akhirat, maka kecelakaan bagi orang-orang yang curang itu juga pasti akan didapati di dunia. Orang tidak akan lagi percaya, orang tidak akan lagi mau memakai jasanya, orang tidak akan lagi mau mendengarkan lisannya, perkataannya. Maka ini kerugian double. Di akhirat pasti rugi, di dunia juga mendapatkan kerugian. Maka dari itu, hal-hal seperti ini perlu kita jadikan pelajaran betul, bahwasannya bertindak jujur meskipun kadang berat, meskipun terkadang pahit, atau kalau dalam konteks berdagang mungkin menghasilkan keuntungan yang sedikit, tetapi ia menjaga nilai keberkahan, ia menjaga nilai kebaikan, dan ia menjaga nilai kepercayaan. Bahkan Nabi Muhammad menasihati kita, memperingatkan kita al-sidqi albir. Kamu harus bertindak jujur, kamu harus menjadi pribadi yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan. Dan kadzib, orang yang berdusta, orang yang berbohong, yahdi ilal fujur, dia membawa pada keburukan. Wa innal fujur, dan sesungguhnya keburukan, yahdi ilan, dia akan membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara reflektif, siapa sih yang mau dicurangin? Siapa sih yang mau menerima akibat kecurangan? Gak ada. Di games, di olahraga, kita mendengar istilah fair play. Di hubungan, kita mendengar istilah cheating, berselingkuh. Semua ini adalah tindakan curang. Bahkan seorang seniman ketika dicurangi, dia menciptakan karya. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Tidak terima dicurangi. Siapapun tidak ada yang terima. Siapapun tidak ada yang terima ketika dicurangi. Maka kalau tidak mau dicurangi, jangan mencurangi orang lain.
Kalaupun kita tidak pernah mencurangi orang lain, tetapi kita yang dicurangi, maka kita sudah mendapatkan tabungan amal di akhirat nanti, bahwa orang yang mencurangi kita itu akan kita pinta kebaikannya di akhirat nanti. Maka begini, sahabat bolo konco semuanya, kita tidak perlu risau ketika mungkin hak kita diambil hari ini. Misalkan korupsi, penipuan, atau mungkin berita-berita yang muncul seperti pengoplosan bahan bakar gitu ya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa rugi, karena yang namanya urusan sama manusia, berbohong sama manusia, apalagi mengambil hak manusia lain, itu Allah tidak akan tinggal diam. Artinya hak kita yang dicuri oleh mereka pada hari ini akan kita minta kembali di akhirat nanti. Sungguh perhitungan dan pengaduan Allah adalah penghitungan yang maha adil. Kita tidak perlu risau. Tapi kalau memang dalam level tertentu kita perlu menyuarakan kebenaran, supaya apa? Supaya penyakit ini tidak merebak, supaya penyakit ini tidak mengkotori lini-lini lain secara lebih luas lagi. Makanya sepandai-pandainya kita menyembunyikan kecurangan, sepandai-pandainya kita menyembunyikan keburukan, innal batila kana zahuqa, keburukan itu pasti akan terungkap. Entah bagaimana caranya. Ojo cidro mundak ciloko, itu sebetulnya jadi peringatan, andaikan kita bertindak curang, pasti kita sendiri yang celaka. Atau dalam peribahasa Jawa yang lain, sopo ngunduh nandur. Kebalik. Sopo nandur ngunduh. Siapa yang nanam, dia ngambil gitu. Dia nanam kekecewaan, dia nanam kecurangan, maka ya itu yang akan dia dapat. Untungnya, kalau kata Bernadia kan, untungnya bumi masih berputar. Tetapi kalau bagi Islam, untungnya masih ada jalan taubat. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu, ya, taubat kepada Allah, lilladzina ya'maluna su', mereka yang melakukan keburukan, kemaksiatan, bijahalatin. Jahal ini bukan literally yang artinya bodoh, dia tidak tahu ilmu. Kalau bodoh tidak tahu ilmu namanya safih, sufaha, karena belum ada ilmunya. Tapi kalau jahil ini tahu ilmunya tapi pura-pura nggak tahu gitu, itu disebut jahil. Jadi masyarakat jahil itu bukan bodoh, mereka memang menolak risalah gitu. Makanya kalau misalkan ada orang curang hari ini dan dengan terang-terangannya, dia menolak sadar aja gitu, karena ketutup dengan duit yang dia pengen. Nah, yatubuna min qarib, cepet-cepet tobat lah. Meskipun kecurangan kita hari ini kecil, nggak ketahuan banyak orang tobat. Karena begini, urusan dengan manusia itu tidak akan selesai kecuali dengan manusia itu. Itu akan menyulitkan administrasi kita dikubur. Kalau masih ada utang yang tertanggung, harta yang belum dikembalikan, hak orang yang belum dikasih, itu akan mempersulit kubur kita. Maka hindarilah itu. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalaupun kita belum bisa mendapatkan harta yang minimal banget, jangan berbuat curang, jangan merugikan orang lain. Kalau kita belum seberapa dapat untung, setidaknya tidak mengambil untung dengan cara yang buruk. Dan kita harus perlu ingat-ingat betul, ya. Kalaupun kita mengambil harta yang banyak dengan cara yang buruk, lalu kita kembali sedekahkan. Itu kaidah yang berjalan adalah idza jtama al halal wal haram gulibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dan haram, makin dimenangkan yang haramnya. Jadi mau kamu taruh kotak amal sedekah ratusan juta, kalau duitnya dari duit yang haram, maka nilainya akan haram. Maka itu kita sama-sama menjadikan ini pepeling, ojo cidro mundak ciloko, jangan curang karena kita akan celaka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.